Ya pemirsa, kita menuju ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Sudah ada rekan Yosep Praso via Zoom. Ya Yosep? Ya baik rekan sini. Ya Yosep, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Timur Tengah Utara? Karena dilaporkan ada penambahan pasien COVID-19. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik rekan sini dan pemirsa. Dapat saya laporkan pertanggal 4 Juli kemarin tercatat sudah ada 57 orang pasien COVID yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Rusunawa Kilometer 9, Kota Kepha Manado. Terjadinya penambahan pasien sesuai data yang kami peroleh itu ada 14 orang pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tambahan 14 pasien baru COVID ini berasal dari lokasi proyek pembangunan pintu lintas batas negara NAPAN, yaitu ada 11 orang ditambah 2 orang dari Kelurahan Sasi dan 1 orang dari Oelami. Dapat kami laporkan ke 11 orang yang berasal dari lokasi proyek PLBN NAPAN ini. Mereka merupakan pekerja yang sebelumnya itu ada 5 rekan mereka yang menderita sakit dan melakukan perawatan di puskesmas setempat. Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan di sana, didapati ke 5 orang pekerja ini mengalami gejala penyakit yang sama persis dengan gejala COVID-19. Dan kemudian dilakukan tes rapid antigen dan hasilnya adalah positif. Setelah mendapati 5 orang ini, petugas kemudian melakukan pelacakan atau tracking dan mendapati ada lagi 6 orang. Ada lagi 6 orang pekerja di sana, yang salah satunya adalah seorang ibu yang bertugas sebagai juru masak di lokasi proyek tersebut, yang kemudian dites rapid antigen dan hasilnya adalah positif. Dan berikut saudara, keterangan dari juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Ukat. Perkembangan kasus COVID per tanggal 4 kemarin, 4 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi di TTU sudah mencapai angka 57 kasus. Yang awal tanggal 3 itu masih 43. Jadi, kemarin ada penambahan 14 lagi. Itu berasal dari, ya kita bisa katakan klaster ini PLBN NAPAN. Itu ada 11 kasus, tambah 2 lagi dari Kecamatan Kota di Kelurahan Sasi, tambah 1 dari Elani. Sehingga total penambahan per tanggal 4 kemarin itu tambah 14 kasus, sehingga jadinya 57. Yang saya hitung-hitung kurang lebih dia naik sekitar 24,5%. Dan sementara itu saudara, berkaitan dengan rapat Bupati Timur Tengah Utara yang digelar siang tadi bersama para camat dan tim Satgas COVID, ada sejumlah poin instruksi dan keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut, yaitu para camat diminta segera membentuk dan mendirikan posko pemantauan dan pengawasan COVID-19 di wilayah mereka masing-masing. Dan kalau perlu, posko yang ada juga didirikan hingga ke tingkat RT dan RW. Kemudian para camat yang ada juga diminta secara ketat dan tegas menghimbau dan mengawasi agar tidak terjadi kerumunan massa di lokasi wilayah mereka masing-masing. Namun Bupati Timur Tengah Utara meminta tindakan yang dilakukan walaupun secara tegas, tetapi mengedepankan pendekatan yang persuasif. Dari Timur Tengah Utara, Yosep Praso TVRI NTT melaporkan dan saya kembali ke studio. Terima kasih Yosep Praso melaporkan langsung dari Timur Tengah Utara. Silakan beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.